Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Anggun Widya Astuti, yang kedua Irfan Hadi Santoso, tiga Ika Nuryanti, empat Ayu Komang Sriwidari, dan yang terakhir Dava Arya Husada Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir reka medis elektronik kami. Yang pertama ada sejarah aplikasi. Open EMR pada awalnya dikembangkan oleh Cinitech versi 1.0 dirilis pada bulan Juni 2001 sebagai MP Pro atau Medical Practice Profesional. Sebagian besar kode kemudian dikerjakan ulang untuk mematuhi asuransi kesehatan portabilitas dan akuntabilitas X atau HIPAA. Dan untuk meningkatkan keamanan dan produk diperkenalkan kembali sebagai versi Open EMR 1.3 setahun kemudian. Pada bulan Juni 2002, pada 13 Agustus 2002, Open EMR dirilis ke publik di bawah GNU atau General Public License atau GPL, yakni menjadi proyek gratis dan open source dan telah didaftarkan pada SourceForge. Proyek ini berkembang melalui versi 2.0 dan Badan Pennington atau Penfirm mengambil alih sebagai pemeliharaan utama pada 2003. Kelebihan, memberikan respon cepat segera setelah terjadinya adverse event. 2. Pencegahan adverse event. 3. Melacak serta menyediakan umpan balik mengenai adverse event. Kekurangan, 1. Membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada reka medis kertas untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya penunjang. 2. Waktu yang diperlukan oleh key person dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja. 3. Konversi reka medis kertas ke IMR membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. 4. Resiko kegagalan sistem komputer. 5. Masalah pemasukan data oleh dokter. 6. Analisis data agregat. Aspek-aspek keamanan. Dalam pasal 13 ayat 1 huruf B Permenkes 269 tahun 2008, EMR juga merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal tersebut juga ditunjang dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT pada pasal 5 dan 6. Privasi tertuang pada pasal 47 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Hal utama dari aspek privasi atau confidentiality adalah bagaimana untuk menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Data reka medis yang berisi riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia harus dapat dijaga kerahasiaannya, karena informasi tersebut merupakan milik pasien. Integriti berkaitan mengenai perubahan informasi, seperti yang tertuang dalam Permenkes 269 tahun 2009. Pasal 5 ayat 6 yang berbunyi pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi para dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Pencoretan tentu saja tidak bias dilakukan dalam rekam kesehatan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan atau proteksi yang lebih, yaitu tidak begitu saja menghapus data yang tersimpan dalam elektronik medical record tersebut dan segala perubahannya dapat diketahui. Authentication berhubungan dengan akses terhadap informasi. Setiap perubahan harus ada pertanggungjawaban. Pada pasal 46
Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dan pada pasal yang sama, ayat 3 menyebutkan, apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau PIN. Availability atau ketersediaan adalah aspek yang menekan pasal ketersediaan informasi ketika dihubungkan oleh pihak-pihak yang terkait. Sebagai alat komunikasi rekam medis harus selalu tersedia secara cepat dan dapat menampilkan kembali data yang telah tersimpan sebelumnya. Untuk rekam kesehatan elektronik juga harus mempunyai sifat ketersediaan. Hal tersebut diatur dalam UU ITE pasal 16, yaitu 1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri. Akses kontrol. Akses kontrol adalah aspek yang menekankan pada cara pengaturan akses terhadap informasi. Akses kontrol dapat mengatur siapa-siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi atau siapa-siapa saja yang tidak berhak mengakses informasi. Non-repudiation. Aspek ini erat kaitannya dengan suatu transaksi atau perubahan informasi. Aspek ini mencegah agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi atau perubahan terhadap suatu informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.